Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan kelas 5 SDN 19 Kota Anau ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang nantinya akan dibawakan oleh CGP Angkatan 9. Selawat beserta salam marilah kita peruntukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD 19 Kota Anau, yang sama-sama kita hormati Ibu CGP Angkatan 9 Kabupaten Solo, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD 19 Kota Anau. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim tadi, acara yang kita laksanakan pada hari ini sampai akhirnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan pertama diawali dengan protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua adalah pembukaan oleh Ibu Kepala SD 19 Kota Anau yang akan dibawakan oleh Ibu Zilfiati MPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sebagai pendidik putra dan putri bangsa, yaitu menjadi tenaga pendidikan di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu CGP Angkatan 9, yaitu Guru SD Negeri 19 Kota Anau. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Majelis Guru SDN 19 Kota Anau yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Mungkin sedikit sambutan kami sebagai kepala sekolah pada acara kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Solo, yaitu Ibu Yulian Polita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat memotivasi bagi guru-guru yang lain untuk dapat juga berbagi budaya positif, sehingga akan meningkatkan kegiatan pembelajaran kita di sekolah kita ini, khususnya SD Negeri 19 Kota Anau. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktekkan pada kegiatan kita sehari-hari hendaknya. Dan kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, lincir dan luncur dari awal sampai akhir hendaknya. Mungkin itu sebagai kata sambutan kami sebagai kepala sekolah, dan secara resmi kegiatan ini kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya itu, banyak maaf. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada
kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan harapan beliau tadi setelah pelaksanaan ini akan memotivasi kita seluruhnya untuk melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita. Kegiatan berikutnya adalah masuk kepada kegiatan inti, yaitu diseminasi tentang nilai-nilai budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Solo, yaitu kepada Ibu Yuldes Polita MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu dapat hadir di acara diseminasi hasil nyata modul 1.4 mengenai budaya positif angkatan 8 saya selaku CGP di UPN Kota Nawa. Angkatan 9 CGP Kabupaten Solo. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kata-kata penghormatan kepada Ibu Kepala Sekolah, kata-kata penghormatan kepada Bapak dan Ibu Masgul Desmas Kotanau yang telah bersedia melapangkan waktu untuk menghadiri kegiatan diseminasi kami ini. Sebagaimana yang telah kami lakukan selama ini, kami telah memasuki modul 1.4, di mana pada modul 1.1 kami diberi pembelajaran atau pengingatkan mengenai inti pendidikan oleh KHD, mengenai pendidikan intisari kependidikan mengenai KHD Dewantara. Modul 1.2 mengenai peran dan guru penggerak, peran dan nilai guru penggerak. Modul 1.3 mengenai prakasa perubahan atau perumusan visi guru penggerak dan di SDN 11 Kota Nau. Seterusnya sampailah kami ke modul terakhir, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Di mana di sini insya Allah kami akan memberikan beberapa materi-materi yang mencakup dalam budaya positif ini. Saya selaku CGP, pengajar praktek saya Bu Nur Yodona, kemudian fasilitator saya Bu Salmiati PDMKO. Baiklah, untuk materi pertama, pada modul 1.4 mengenai budaya positif, ada 6 materi yang kita pelajari di sini. 6 materi yang kita dapatkan pada pelatihan calon guru penggerak. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita nantinya. Yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga materi mengenai keyakinan kelas. Yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima mengenai restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam juga restitusi mengenai segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita cobakan beberapa kegiatan yang akan memotivasi kita tentang bagaimana budaya positif yang erat kaitannya nanti ke disiplin di sekolah yang kita jalankan ini. Yang pertama, kita cobakan bersama-sama kegiatan yang akan kita cobakan. Cobalah kita bersama Bapak dan Ibu menggenggam tangannya erat-erat. Genggam tangan kanannya erat-erat. Yang A, dia menggenggam tangan erat-erat. Kemudian nanti yang si B berusaha untuk melepaskan genggaman tangan itu. Nah, dari sini si A, misalnya Ibu sebagai yang menggenggam tangan si A, pasti akan berusaha tetap erat, tangannya tidak akan terbuka karena merasa bertanggung jawab, tidak akan terbuka
mungkin sampai yang si B berusaha untuk membuka tangan guru si A yang digenggam erat-erat. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan kita ini dengan melaksanakan beberapa kegiatan pemantik, yaitu kami minta kepada Bapak dan Ibu dua orang untuk tampil ke depan. Nah, atau seluruhnya kami minta untuk berdiri untuk melaksanakan kegiatan tematik kita hari ini. Nah, kepalkan tangan. Di tangan itu ada sesuatu yang berharga yang kita pegang. Di tangan itu ada sesuatu yang mungkin berupa emas, sesuatu yang tidak mungkin kita keluarkan atau kita berikan kepada orang lain, yang menurut kita wajib kita pegang. Yang ibu salah seorang memegang mengepalkan tangan. Kemudian yang satu lagi bagian B berusaha membuka. Tunggu dulu apa kita. Jadi, setelah kita hitung 1 sampai 3, silakan ibu berusaha membuka kepalan tangan temannya yang di samping. 1, 2, 3. 30 detik dari sekarang. Ini adalah kegiatan bagaimana kita mempertahankan atau membuka diri kita dalam bertanggung jawab terhadap kegiatan kita. 30 detik, tinggal 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, stop. Selesai, sudah 30 detik. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang telah tampil. Ada 3 pasangan Bapak Ibu yang ke depan mengepalkan tangannya dan berusaha membuka. Dari Bapak Adi dan Pak Ded kedua, Pak Adi berusaha mengepalkan tangannya. Pak Ded berusaha membuka tangan dengan diberi uang, dibujuk dengan uang supaya membuka tangannya. Sementara Pak Adi merasa bertanggung jawab, tidak mau membuka apa yang ada di dalam tangannya. Di sana bisa kita berikan kesimpulan, apapun yang kita punya sesuatu yang penting bagi kita, walaupun kita dibujuk dengan beberapa uang, tadi itu uang 50.000 yang kita dapat, uang 1.000 nak ambil Pak Adi, ya tetap teguh dalam pendiriannya, tidak mau membagikan sesuatu sudah menjadi amanah. Itu amanah yang diberikan Allah kepada kita, jadi tetap bertanggung jawab. Nah, tepuk tangan untuk Pak Adi dan Pak Ded. Terima kasih. Kemudian untuk Ibu Yet dan Bu Eri juga berusaha. Bu Yet berusaha mengepalkan tangannya erat sampai Bu Eri berusaha juga membuka tangannya. Tapi kenyataannya tetap belum terbuka. Masih fokus kepada kepercayaannya masing-masing, keyakinannya tidak akan membuka. Kemudian ibu yang ketiga, Bu Resti sama Bu Yul memang hirup tadi. Semangat sekali untuk membuka tangan dari salah seorang guru, Bu Yul yang menggenggam erat. Bu Resti berusaha membuka, tapi juga erat di genggaman Bu Yul, berarti Bu Yul tetap bersemangat dan tetap kuat memegang kepercayaan yang diberi oleh Allah. Jadi kesimpulannya di sini, pertanyaan yang tampil dari kegiatan kita tadi, 1, apakah Anda atau B akan membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya kita membuka atau tidak membuka? Bolehkah kami meminta alasan dari Bapak atau Ibu untuk tidak membuka kepalan tangannya? Silakan Pak Di.
Terima kasih Bu. Tadi saya dibujuk dengan uang 50.000 tidak mau, dibujuk dengan uang 100.000 tidak mau, bahkan dibujuk dengan uang 1.000 pun saya pun tak mau. Jadi di sini saya mempunyai amanah. Dalam genggaman saya itu terdapat suatu impian di masa depan, suatu cita-cita saya di masa depan. Seandainya saya berikan harapan saya, cita-cita saya kepada teman saya, maka masa depan saya akan curam, akan kelam Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Di. Jadi masa depan Pak Di tidak digantungkan kepada orang lain. Masa depan kita di tangan kita sendiri. Kemudian, bagaimana? Yang kedua, kalau kita membuka kepala tangan kita, tadi tidak ada yang membuka, tapi tidak ada yang membuka, tetap teguh kepada pendiriannya. Sekarang kita minta juga penjelasan dari Pak Det. Apa alasan Pak Det membujuk Pak Adi untuk membuka kepala tangannya? Alasan saya untuk membuka tangan Bapak Adi tadi, itu saya ingin memiliki yang dimiliki Pak Adi juga. Karena saya merasa apa yang digenggam di tangan Pak Adi itu sangat berharga juga bagi saya. Saya suka juga dengan apa yang dimiliki oleh Bapak Adi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Det. Jadi kesimpulannya, Pak Det juga ingin punya sesuatu yang berharga dari Pak Adi. Mungkin yang berharga dari Pak Adi bisa pula dia bagikan kepada orang lain. Mungkin dalam satu kegiatan bisa pula tidak bisa dia bagikan. Jadi kita semuanya berkeinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih. Seseorang jika mempunyai sesuatu yang lebih, mungkin lebih dari kita, berarti kita juga ingin memiliki seperti mereka. Jadi kesimpulannya, amanah yang kita pegang, kita berusaha memegang amanah. Dari satu sisi mungkin kita berusaha juga untuk membagikan kepada yang lain, karena yang lain juga membutuhkan sesuatu yang berharga itu. Jadi terima kasih semuanya untuk Bapak dan Ibu yang telah mau tampil untuk melaksanakan kegiatan bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut. Dr. William Glaser dalam teori kontrolnya mengungkapkan tentang kontrol terhadap kegiatan kita ini. Dan di sini dari kegiatan kontrol itu, kita sebagai pendidik tentu kita mengontrol murid kita yang kita ajarkan di sekolah. Menurut teori William Glaser tadi ada 3 ilusi manusia, ada beberapa ilusi kita sebagai pendidik untuk mengontrol murid kita di sekolah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk sesuai dengan keinginan kita. Kita mengontrol murid itu sesuai dengan keinginan kita. Pada saat mereka mau membuka diri, mau untuk dikontrol, maka mereka mau melakukannya. Jadi di sini ilusi kita mengontrol murid, bisa murid itu jika keadaan dia mau dikontrol, dia mau melakukan. Tapi ketika dalam dirinya dia tidak mau dikontrol, mungkin dia akan berbuat selain daripada yang kita inginkan itu. Karena murid itu dia berkeinginan sendiri dari dalam hatinya itu. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini penguatan positif atau bujukan adalah betul-betul kontrol kita kepada murid kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu pelaku tertentu adalah satu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau kontrol yang kedua, kalau kita mengontrolnya, seterus dia mengontrol menerima apa yang kita berikan kepada dia, dan nanti akan bergantung kepada kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang
negatif, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kalau beberapa pesan negatif akan membuat murid itu merasa dirinya juga negatif. Jadi kalau berupa pesan positif, mereka juga merasa dirinya juga menjadi sesuatu yang baik. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin yang keempat ini, kita sebagai guru atau pendidik di sekolah ada hak untuk memaksa murid sesuai dengan keinginan kita. Kita memaksa dia untuk tetap tenang, kita memaksa dia untuk tetap belajar, kita memaksa dia untuk tetap mau mengerjakan yang kita suruh. Berarti kita punya hak kuasa atas mereka, tapi tetap dalam batas di mana mereka itu merasa merdeka. Jadi kalau kita dalam hal memaksa tanpa mulai dari diri mereka, mereka akan merasa tidak merasa nyaman. Jadi hal ini juga perlu bagi kita sebagai seorang pendidik yang dewasa mempunyai hak untuk mengontrol orang yang lebih kecil dari kita apabila dia berada di jalan yang di luar kehendak kita. Jadi kita berhak mengontrolnya untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak kita. Kita lanjut dari kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan dari kontrol? Stephen R. Covey, Principal Central Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Jadi ini mengenai teori-teori kontrol sesuai dengan pendapat-pendapat para ahli. Kita masuk kepada materi pertama mengenai budaya positif. Di sana sebenarnya teori kontrol itu nanti berkaitan dengan disiplin-disiplin yang ada di sekolah. Makanya kita mulai dengan posisi kontrol, teori kontrol kita tadi. Yang pertama, materi dalam budaya positif yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu disiplin? Kita coba merujuk apa itu disiplin. Dari sini dapat kita lihat disiplin, makna disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi menghukum itu kita usahakan dihindari dari menegakkan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau merasa tidak disiplin, dia akan merasa tidak nyaman. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Yang kuat sesungguhnya, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka dalam bukunya halaman 470. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Di mana di zaman kurikulum merdeka ini kita berpusat kepada pembelajaran murid yang merdeka, student center. Jadi untuk mencapai disiplin yang kuat,
harus ada kemerdekaan bagi murid kita. Disiplin maksudnya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita melakukan pihak lain untuk menjadikan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar. Jadi sebenarnya disiplin pertama itu diawali dari dalam diri kita atau internal. Dan kalau kita tidak bisa dari diri kita, maka kita akan membutuhkan eksternal dari orang lain, membutuhkan beberapa penguatan dari orang lain. Arti kata disiplin, kata menurut istilah, kata disiplin dari beberapa kamus kita lihat berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu adalah proses pembelajaran, merupakan suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif bertujuan untuk membentuk karakter tanpa hukuman. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Di disiplin itu ditujukan supaya kita bisa disiplin tanpa adanya hukuman dan langsung menyadari dari diri sendiri. Kita lanjut, teori motivasi oleh James Gessen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi manusia adalah untuk melakukan sesuatu untuk menuju kedisiplinan. Ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini adalah mereka memotivasi diri mereka untuk disiplin dalam rangka untuk menghindari hukuman saja, untuk menghindari ketidaknyamanan dari dirinya, hanya sekedar pelepas itu. Berarti disiplin dalam hal ini datangnya dari luar atau motivasi eksternal, datang dari luar diri kita. Itu yang disiplin yang pertama, motivasi manusia yang pertama mengenai kedisiplinan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini seseorang itu melakukan suatu disiplin pada dirinya hanya untuk mendapatkan pujian, penghargaan atau hadiah dari orang lain. Berarti motivasi diri manusia di sini masih dari luar dirinya, yaitu berupa eksternal. Di motivasi mereka untuk melakukan disiplin itu karena dari luar atau eksternal, karena butuh yang lainnya saja, bukan dari mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan, mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka menyadari sendiri keadaan atau kekuatan disiplin itu, dan mereka melakukan sendiri kekuatan disiplin itu tanpa adanya sokongan dari orang lain. Disuruh atau tidak disuruh, dihukum atau tidak dihukum, mereka tetap mau mengerjakannya. Itulah yang disebut dengan disiplin internal, motivasi internal yang datang dari diri kita. Jadi yang ketiga ini mungkin ini yang terbaik, motivasi yang datang dari diri kita tanpa mengharapkan hadiah, imbalan, penghargaan atau takut kena ancam atau takut kena hukum. Itu langsung dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, materi yang kedua dalam budaya positif adalah dari motivasi, hukuman dan penghargaan. Dari motivasi setelah kita sebutkan tadi ada 3 teori motivasi. Yang pertama teori eksternal yang kita sebutkan tadi. Yang kedua juga merupakan teori motivasi eksternal dari dalam diri yang mengharapkan imbalan. Yang pertama karena takut dihukum, yang kedua hanya mengharapkan penghargaan, yang ketiga datang dari dirinya sendiri, itu teori internal. Itu yang kita sebutkan tadi. Kita lanjut refleksi. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Berarti itu dari diri kita mengharapkan orang lain akan memberikan kita suatu pujian menjadi itu. Kemudian untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan tempat di hati seseorang, pernahkah kita seperti itu melakukan sesuatu karena ingin mendapat hadiah atau tempat di hati seseorang? Apakah itu datang dari diri kita atau dari luar? Di itu kita refleksi diri kita sendiri, apakah motivasi itu dari diri kita atau dari luar. Yang ketiga, sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari kita berbuat seperti itu? Itu
itu juga kita refleksi diri kita sendiri, bercermin kepada diri kita sendiri bagaimana kita melaksanakan kedisiplinan terhadap diri kita. Kemudian, atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita dengan teladan bagi murid-murid. Mungkin ini yang terakhir ini yang akan mudah-mudahan menjadi refleksi bagi diri kita. Kita menghargai diri kita sendiri, berarti kita juga dihargai oleh lingkungan kita dan kita menjadi uswatun hasanah bagi murid-murid kita atau contoh teladan. Kita lanjut, disiplin positif atau mendisiplinkan anak tanpa ancaman. Bukan membiarkan anak melakukan apa yang mereka mau, bukan menghukum dengan memukul atau membentak, membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu, mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik, mengajarkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Ini beberapa disiplin positif bagi anak didik kita. Kita lanjut. Antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada disiplin jika kita memberikan hukuman kepada anak, apa jadinya? Kalau suatu konsekuensi, bagaimana jadinya? Kemudian restitusi, apa akhirnya? Contoh, murid, kalau hukuman, anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Kalau bentuk restitusi, murid mendapatkan penguatan dari guru jika dia melakukan suatu pelanggaran dalam disiplin. Perilaku pasif agresif meningkat peraturan, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, konsekuensi, kemudian restitusi masalah terpecahkan dirinya dan orang lain. Jadi tahap yang terakhir itu tahap restitusi. Jika negatif, awas, ini kalau hukuman berupa negatif, awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Netranya, hilangkan kata-kata awas. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi kita menghilangkan kata-kata negatif terhadap anak. Positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Cara yang lebih baik lagi kita bertanya kepada anak. Kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dampak pada murid, mereka merasa kalau mereka dihukum mereka akan merasa rendah diri, bersalah, mengasingkan diri, atau merasa mereka tersakiti karena dari hukuman. Kalau dari segi konsekuensi, hilang hak waktu jeda seorang diri, penahanan atau sudah diketahui yang itu semuanya masuk akal bagi murid. Kemudian dari segi restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Jadi kalau restitusi datang dari diri mereka sendiri untuk memperbaiki diri mereka yang telah melanggar satu kode etik mengenai kedisiplinan. Nah, kita lanjut. Hukuman atau konsekuensi kah? Ini tindakan guru hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, dengan suara keras, mungkin bisa membentak anak. Jika dia melanggar kita hukum. Kalau konsekuensi, hukuman ini bentuknya menyeluruh. Kalau konsekuensi sesuatu yang telah disepakati dalam satu ruangan atau dalam satu kelas atau sesuatu yang telah kita sepakati dengan bersama murid. Kalau hukuman tadi sifatnya satu arah, hanya guru yang memberikan peraturan. Kalau konsekuensi sifatnya dua arah, guru dan murid sama-sama sepakat bekerja sama untuk melaksanakan sesuatu yang telah mereka yakini dan bagaimana nanti konsekuensinya. Contoh, coba kita lihat ada beberapa pernyataan tindakan guru mengenai sesuatu hal, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat satu sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau restitusi? Adakah Bapak dan Ibu yang mau menjawab? Hukuman, terima kasih Pak Adi. Jadi hukuman, nanti kita simpan dulu. Yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini bersifat hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga,
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, apakah itu konsekuensi mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Kita lihat nanti. Menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat benarkah yang kita sebutkan bersama-sama tadi. Mencatat 1 kali. Berarti anak merasa diberatkan atau dibebankan tuh hukuman. Betul jawaban kita, betul jawaban Pak Adi tadi, hukuman betul sekali. Lari mengelilingi lapangan 2 kali itu merupakan hukuman juga kepada anak berupa fisik. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Keyakinan yang telah disepakati. Kemudian murid diminta untuk pusat 16 kali juga termasuk kepada hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah diselesaikan bagi konsekuensi. 100 untuk kita bersama. Tepuk tangan untuk kita bersama. Lanjut, penghargaan. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Apa itu penghargaan? Penghargaan itu efektif jika mengingat seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan terus penghargaan lagi, maka mereka akan merasa tergantung, ingin terus dihargai. Untuk berupa penghargaan boleh, tapi jangan selalu diberikan berganti dalam hal dalam satu-satu beberapa kegiatan. Lanjut lagi, jika kita mendapatkan penghargaan beberapa sertifikat, maka sering kita senantiasa berharap mendapatkan terus, kita akan bergantung terus kepada penghargaan itu. Penghargaan tidak efektif jika tidak mendapatkan, maka akan kecewa. Kalau selalu diberi penghargaan, di waktu tidak mendapatkan penghargaan, maka akan kecewa, karena selalu terus diberi penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Jika seorang murid diberi penghargaan, maka murid yang lain akan kecewa. Salah satu orang murid selalu dia saja yang mendapat penghargaan, dia terus karena memang dia yang bisa, mungkin dia yang selalu dapat penghargaan sehingga yang lain tidak akan merasa ancaman atau hukuman bagi mereka karena mereka tidak dihargai. Itu sebenarnya untuk memotivasi kita dalam lokal, kita bisa bergantian untuk memberikan penghargaan kepada setiap anak. Kemudian penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Ini contohnya salah seorang mahasiswa di kampus, mereka yang sudah diberi penghargaan menulis suatu jurnal di dalam majalah atau media, mereka mendapatkan terus penghargaan. Sehingga suatu ketika terus mendapat penghargaan sehingga mereka menghilangkan kualitas mereka, tidak melihat lagi kualitas karena mereka sudah mendapat nama, mendapat penghargaan, tapi kualitasnya bisa menurun. Jadi kalau kita sering memberikan penghargaan terus-menerus, bisa pada orang itu akan menurunkan kualitas dirinya sendiri. Kemudian dapat mematikan kreativitas. Jika sudah dijanjikan suatu hadiah atau penghargaan, ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan, mereka akan merasa putus asa untuk melakukan sesuatu itu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Bagi siapa penghargaan itu menghukum? Bagi anak tidak mendapatkan penghargaan, bagi mereka itu adalah satu hukuman. Jadi kita berusaha bersama-sama bagaimana penghargaan itu diberikan untuk semua anak. Jadi mereka termotivasi juga untuk mau tampil dan melaksanakan benar-benar positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki banyak kebutuhan, ada 6 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Pasti manusia membutuhkan untuk hidup, butuh rumah, butuh keluarga, butuh makanan, butuh sandang pangan, semuanya untuk tetap bertahan hidup di dunia ini. Kemudian penguasaan, maksudnya di sini adalah manusia merasa butuh diberi kepercayaan. Manusia ingin merasa diberi rasa sesuatu yang mereka itu memang mampu. Jadi manusia itu butuh diberi penguasaan. Jika seorang anak itu biasanya dia tidak dapat 100, satu ketika dia mendapatkan nilai bagus, biasanya dia mendapatkan nilai 40, 30 terus. Akhirnya satu ketika dia mendapatkan nilai 80, jadi mereka merasa ingin dihargai. Itu namanya penguasaan. Kita hargai pendapat mereka itu, kita hargai nilai mereka itu. Jadi itu merupakan penghargaan bagi mereka dengan rasa penguasaan. Kemudian penghargaan kasih sayang dan diterima. Pasti manusia pasti butuh diperhatikan, butuh diterima,
dari segenap lingkungan yang ada. Kasih sayang itu adalah satu yang sosial bagi manusia, satu yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia. Anak-anak yang nakal itu pasti dia butuh kasih sayang dari kita. Kenapa dia nakal? Apa sebabnya dia nakal? Pasti dia butuh perhatian atau kasih sayang dari kita. Tapi mungkin caranya yang salah. Kemudian kesenangan. Pasti manusia butuh kesenangan. Di saat manusia menemui kejenuhan diri, jenuh dalam satu kegiatan atau satu aktivitas, mereka pasti butuh kesenangan. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan kesenangan. Itu adalah sangat manusiawi sekali. Kita butuh sesuatu yang akan menyenangkan diri kita. Kemudian kebebasan, pasti manusia memiliki bebas, boleh memilih, mau memilih A, mau memilih B, itu boleh, itu adalah pilihan bagi mereka. Mereka mau memilih, tapi kita sebagai pendidik, jika anak diberi kebebasan, kita membimbing kepada mereka, membimbing kebebasannya ke arah yang menemui nilai-nilai kebajikan yang baik, nilai kebajikan yang misalnya jujur, tanggung jawab kita lah, disiplin kita lah yang membimbing mereka. Itu bagian yang ketiga. Masuk kita materi yang keempat, restitusi atau 5 posisi kontrol. Ini merupakan materi yang paling menarik bagi kami ketika kami melaksanakan kegiatan CGP. Memang itu yang paling menarik sekali bagi kami. Kita juga bisa merefleksi diri kita sendiri dalam posisi manakah kita nantinya. Ada 5 posisi kontrol. Yang antara maupun yang negasian menartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianggap seseorang. Ada beberapa 5 posisi kontrol bagi kita seorang pendidik. Ini yang agak menarik, kalau bagi saya itu sangat menarik sekali. Yang pertama, penghukum. Kita dikatakan di sini sebagai pendidik, sebagai penghukum. Apa maksudnya kita sebagai penghukum? Maksudnya di sini, ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan yang melanggar disiplin, maka kita akan memberikan teguran yang keras, suara keras, malah bisa memaki-maki, membesarkan mata, dalam keadaan seperti seorang hakim yang menghukum seseorang yang bersalah. Jadi ketika anak kita bersalah, kita bisa dalam posisi penghukum. Ketika dia bersalah atau melanggar suatu etika, kita bisa dari segi penghukum dalam keadaan seperti itu. Coba kita nanti refleksikan diri kita. Yang kedua, kita sebagai membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya seorang guru atau pendidik jika melihat muridnya itu bersalah, dia akan merasa dengan suara yang lembut, lemas, dan merasakan memberikan kata-kata yang membuat anak itu bersalah. Contohnya kalau dia melakukan suatu pelanggaran, misalnya kita membicarakan pada mereka, mungkin itu bagi kami juga kami lakukan itu, tapi mungkin bisa kita ubah kepada yang baik. Misalnya dia itu melakukan itu bersalah, memelas misalnya, misalnya dia bersalah, tidak ibu orang lain, mungkin itu mereka akan merasa bersalah pada diri mereka jika dia melakukan kesalahan. Kita hubungkan mungkin dengan orang tuanya, jadi mereka akan merasa diri mereka bersalah supaya mereka tetap mau pada posisi disiplin yang pertama, itu yang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Kita sebagai pendidik juga bisa sebagai teman, di mana di sini suara kita datar, kita membujuk dekat dengan murid. Mereka juga merasa nyaman bersama kita. Biasanya posisi teman ini juga sering dilakukan oleh guru SMP juga pernah. Guru SMP suka itu seperti posisi teman. Di suaranya itu tidak marah. Kemudian dia itu merasa sebagai teman. Di anak yang merasa bersalah itu, mereka itu akan merasa akan jadi teman bagi pendidik karena mereka tidak dipersalahkan.
Mana ada sisi negatifnya, jika mereka selalu dijadikan sebagai teman, maka mereka akan bergantung juga kepada seorang pendidik. Mereka akan bergantung selalu butuh untuk dibujuk, selalu butuh untuk dimanja-manja. Jadi itu mungkin ada itu sisi negatifnya. Kemudian posisi kontra yang keempat itu pemantau. Pemantau di sini kita sebagai pendidik berpijak pada peraturan yang ada di sekolah. Kita berpijak pada peraturan yang ada di sekolah kita. Ketika murid kita melakukan suatu kesalahan yang melanggar disiplin, kita akan memberikan konsekuensi atau aturan-aturan jika melanggar suatu aturan. Di mana nada suara kita waktu itu datar, nada suara datar, tidak keras, dan kita memberikan bekerja sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita. Kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu posisi yang kelima. Lanjut Pak. Posisi kontrol yang kelima itu manajer, itu yang posisi yang terakhir, manajer. Di sini dalam posisi manajer ini mungkin termasuk sesuatu yang bagus. Manusia itu mengetahui kesalahannya, mengetahui keyakinan yang telah kita tetapkan bersama, kemudian dia akan melakukan kembali hal-hal salah tadi untuk memperbaiki lagi kesalahan yang telah mereka lakukan. Itu posisi manajer di mana guru melakukan segitiga restitusi di sini. Ketika murid itu bersalah, guru akan bertanya, apa kesalahan kamu? Kenapa kamu seperti itu? Apakah baik bagi kamu atau baik bagi teman kamu? Apakah ada keyakinan kita seperti itu? Ditanyakan kembali kepada dia. Kemudian dia akan menjawab sendiri dengan kesadarannya. Setelah kamu melakukan suatu kesalahan, apa nanti akan kamu lakukan? Jadi itu yang posisi manajer. Dari kelima posisi tadi, yang paling bagus mungkin yang bagi kita mungkin yang manajer. Tapi yang sering kita laksanakan, kita mungkin sudah melaksanakan posisi pemantau, posisi penghukum, kemudian mungkin pernah kita laksanakan, tapi yang terbaik mungkin kita berusaha untuk bersama-sama menjadi posisi manajer. Kita lanjut. Masuk ke materi kelima, keyakinan kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang kita lakukan bersama dengan murid kita di dalam logam. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan sifatnya dua arah, antara guru dan murid saling berdiskusi dan meyakini satu kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas mungkin sifatnya satu arah, hanya datang dari guru sendiri. Jadi keyakinan kelas ini datang dari dua pihak, yaitu dari guru dan dari murid. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas? Tujuan kita melakukan keyakinan kelas supaya anak kita bisa melakukan satu kedisiplinan di dalam kelas, bisa terbimbing, bisa tertuntun untuk melakukan satu keyakinan, menyepakati satu kesepakatan bersama. Itu tujuannya supaya kelas kita dapat belajar nyaman, aman, dan kondusif saat anak itu tahu keyakinan mereka dalam kelas. Nilai keselamatan disebut sebagai suatu keyakinan atau nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari berbagai suku negara, bangsa, dan agama. Itu nilai keyakinan. Tidak melihat seseorang itu rasnya, tidak melihat agamanya, tidak melihat sesuatu yang lebih dari, tapi kita sama, kodenya sama. Dalam nilai-nilai keyakinan tadi sama, sifatnya sama. Kita lanjut. Nilai keselamatan itu keyakinan nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat
nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama, lepas dari hal-hal yang mengacu kepada suku, bahasa, dan agama. Nilai tersebut bisa berupa keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, banyak, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Itu contoh nilai kebajikan yang ditanamkan di dalam sekolah mengenai hal disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Prosedur yang kita lakukan untuk pembentukan satu keyakinan kelas di dalam wakil adalah, pertama, kita minta murid itu mengeluarkan sendiri apa kira-kira yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua yang disepakati oleh murid itu bersama-sama. Misalnya ada 3 poin, 5 poin kita catat bersama-sama. Kemudian kita susun keyakinan kelas itu sesuai prosedur. Dan kita ganti kalimat yang berkata jangan mengejek teman misalnya. Jangan menyinggung teman, kita ganti dengan kata-kata positif, dengan nilai kebajikan, contohnya menghargai teman, menghargai guru, atau menghargai diri sendiri. Jadi kita di sini menghilangkan kata-kata jangan di dalam posisi ini dalam melakukan satu keyakinan kelas. Kita lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas setelah yakin dibuat, maka kita minta kesepakatan kepada seluruh kelas apakah setuju dengan keyakinan kelas tersebut. Jika semuanya sudah setuju, maka diminta pada mereka dibuat dalam satu kertas. Bisa kita buat dalam satu kertas. Kemudian setelah dibuat satu kertas, diminta tanda tangan mereka kalau mereka benar-benar setuju atas keyakinan yang telah disepakati bersama. Itu materi kita yang kelima. Kita masuk materi yang terakhir dari budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Posisi kontrol segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang kita telah lakukan sebagai seorang pendidik dalam menghadapi suatu kasus. Di segitiga restitusi ini kegiatan pendidik dalam menghadapi suatu kasus terhadap anak didik kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh, yang pertama, menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Seorang anak ketika dia berkasus, pasti dia punya perasaannya itu tidak stabil. Dia takut dimarahi, dia merasa bersalah, dia merasa tidak enak. Jadi perasaannya kacau semuanya. Ketika dia melanggar suatu disiplin di sekolah, dirinya tidak stabil, perasaannya itu tidak stabil, merasa bersalah mungkin, merasa takut dihukum, merasa takut diejek, merasa takut dipermalukan. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita harus menstabilkan kembali emosi peserta didik kita tadi. Bagaimana kita menstabilkan emosi dengan membawanya ke suatu tempat atau ke ruangan BK, kemudian kita bisa bertanya kepada mereka, apa alasan kamu seperti itu? Misalnya dalam satu kasus, pernah kita cobakan suatu kasus kemarin, seorang anak yang suka memanggil-manggil nama orang tuanya, mengejek-ngejek temannya dan memanggil nama orang tuanya. Akhirnya dia menangis karena nama orang tuanya dipanggil. Akhirnya dia menangis dan mengadulah dia kepada kita sebagai guru, lalu kita bisa memanggil anak yang mengejek tersebut. Bisa kita tanyakan kepada dia yang sedang melakukan suatu kesalahan. Kita tanya, kenapa teman kamu menangis? Benarkah teman kamu menangis oleh kamu? Ya bu, misalnya. Kenapa teman kamu menangis oleh kamu? Ya karena dia tadi mengejek-ngejek saya bu. Lalu kenapa dia menangis? Saya menyebut nama orang tuanya bu. Karena saya sudah diejek, kemudian saya sebut nama orang tuanya. Itu misalnya alasan dia. Di alasannya dia punya itu membela dirinya. Dia bela dirinya kalau dia pertama tidak bersalah. Akhirnya dia melakukan satu kesalahan karena dia pembelaan diri. Ketika membela diri itu wajar. Bagus, membela diri itu wajar. Bisa disebutkan pada anak kita tidak menyalahkannya. Membela diri itu kamu wajar, tapi jangan kamu mengejek nama orang tua. Nanti kamu bisa bilang kepada dia, jangan ejek-ejek saya. Jangan ejek saya, seperti biasa saja. Jangan kamu mengejek saya. Kalau kamu mengejek saya, tentu saya akan mengejek kamu juga. Jadi kita berikan penguatan kepada mereka, pada dia yang bersalah.
dalam emosi, dalam keadaan emosi seperti itu, kita redamkan emosinya menjadi dia stabil. Jadi itu maksudnya kita stabilkan emosinya, dari emosinya stabil tadi baru kita bisa mengorek keterangan-keterangan dari dia, kenapa dia berkata seperti itu, kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah, baru kita tanyakan, salahkah kamu seperti itu? Bukan kita langsung menyalahkan dia yang dia yang akan menjawab, salahkah kamu melakukan seperti itu? Ya Bu. Jadi bagaimana seharusnya? Baru kita yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu bersalah kepada teman kamu? Saya minta maaf Bu. Berarti datang dari dirinya. Ketika dia bersalah, jangan kita yang datang dari kita rasakan mereka yang menyadari kesalahan mereka sendiri, datang dari diri mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi. Karena dia telah bersalah, maka dia meminta maaf kepada teman yang dia buat menangis itu. Lalu kita tanyakan, apakah ada keyakinan kelas kita selama ini tentang hal demikian? Ada Bu. Apa itu? Menghargai teman. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas? Iya. Berarti dari keterangan tadi kita dapat mengorek segitiga restitusi itu yang posisi tadi yang terakhir kita sebagai manajer. Kita harapkan kita bisa menjalankan 3 posisi kontrol ini segitiga restitusi, menstabilkan emosi anak yang sedang berkasus, menanya kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian apa yang harus mereka lakukan setelah mereka bersalah. Kemudian lanjut. Ini contoh kasus sudah kita ceritakan tadi tentang seorang anak yang ngejek-ngejek nama orang tuanya. Jadi dengan penyelesaian kita selesaikan dengan di satu ruangan dengan menanyakan kepada mereka apa yang membuat mereka bersalah, kemudian apa yang membuat mereka seperti itu dan apa tindakan selanjutnya. Jadi mungkin beberapa materi dari kami mengenai budaya positif, pembahasan tentang budaya positif modul 1.4. Mungkin itu materi dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kasihkan aplaus kepada Ibu Yuldes Purita. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Yuldes Purita yang sudah melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4 kepada kita bersama. Mudah-mudahan materi-materi yang telah beliau sampaikan kepada kita tentang budaya-budaya positif tadi dapat kita terapkan di sekolah kita dan memang menjadi budaya di sekolah kita. Dengan berakhirnya penyampaian Ibu tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku protokol, kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.